Puncak dari kekecewaan Akila terhadap Mohan akhirnya terjadi juga ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri pemandangan yang paling tidak ia inginkan. Saat itu ia saksikan juga Mohan dan Raisa tiba di teras kafe bersama, berboncengan di atas motor baru yang Raisa belikan sebelumnya. Selama ini Akila sudah berusaha keras untuk mengabaikan Mohan, meyakinkan dirinya bahwa ia sudah tidak peduli lagi dan tidak mau ada urusan dengan Mohan. Namun melihat mereka berdua datang dengan begitu santai, seolah dunia milik mereka berdua, membuat hatinya terasa tidak enak dan sesak. Seolah semua kenangan dan perjuangannya yang pernah ia lalui bersama Mohan tidak ada artinya lagi. Sebagai manajer Six Play, Akila bertanggung jawab memastikan semua anggota bandnya disiplin dan datang tepat waktu. Namun hari ini Mohan telah terlambat beberapa jam dan bukan datang dengan wajah menyesal, ia malah dengan datang dengan Raisa, tampak begitu tenang, seolah tidak ada yang salah. Akila merasa amarahnya mendidih di sini, bukan hanya karena ketidakhadiran Mohan yang mengganggu jadwal latihan, tetapi juga karena bagaimana Mohan seakan-akan tidak lagi menghargai apa yang pernah mereka bangun bersama. Selama ini, ia berusaha profesional, meskipun hubungannya dengan Mohan sudah berantakan. Ia tetap bertahan sebagai manajer Six Play, karena band ini adalah impiannya. Namun hari ini, kesabarannya benar-benar diuji. Untuk pertama kalinya Akila di sini merasa keputusan yang ia ambil untuk menjauh dari Mohan adalah keputusan yang paling benar. Tidak ada gunanya lagi berharap untuk menunggu penjelasan. Mohan sudah memilih jalannya, dan sekarang bagi Akila untuk benar-benar melangkah maju tanpa melihat ke belakang. Memang di sini sebelumnya Akila sudah merasa nyaman dengan kehadiran Ukno di dalam hidupnya. Setiap hari, pesan-pesan dari sosok anonim itu selalu datang dengan kata-kata yang penuh ketenangan dan pengertian. Ukno selalu tahu bagaimana cara membuatnya merasa lebih baik, seakan-akan orang itu bisa membaca isi hatinya tanpa Akila harus menjelaskan semuanya. Saat ini Akila tidak membutuhkan Mohan lagi untuk membuatnya merasa berarti. Mohan telah memilih jalannya sendiri untuk kembali ke masa lalunya yang belum selesai, yaitu Raisa. Dan Akila kini memiliki tempat lain untuk bersandar. Ukno selalu ada memberikan dukungan tanpa syarat apapun, tanpa menuntut apapun darinya. Bahkan Akila mulai menganggap bahwa kehadiran Ukno adalah hal terbaik yang terjadi setelah semua kekecewaan yang ia alami saat itu. Tidak seperti Mohan yang terus membuatnya sakit hati, yang tiba-tiba mengatakan ingin menjauh darinya tanpa ada penjelasan apapun. Ukno hadir sebagai sosok misterius yang selalu membawa ketenangan dan kejutan-kejutan kecil yang menyenangkan. Terutama seperti ia saat ini telah diizinkan oleh Mayang untuk mengikuti pentas seni. Dan ini semua karena Ukno yang menyuruh Akila untuk izin dulu kepada mamanya, karena pasti Akila akan diizinkan. Dan benar saja ketika Akila menelpon Mayang dan minta izin kepada Mayang jika ia mengikuti pentas seni dengan cabang menyanyi dan panahan, Mayang seperti tidak ada beban. Ia pun akhirnya mengizinkan Akila untuk mengikuti pentas seni. Dan bahkan Akila pun tidak menyangka hingga Akila meneteskan air mata ketika Mayang dengan sadarnya mengatakan jika ia akan datang ke sekolah untuk mendukung Akila. Padahal ini semua di luar dugaan Akila sebelumnya, jika Mayang pasti akan marah besar kepadanya. Apalagi untuk datang ke sekolah untuk mendukung Akila saat ia mengikuti pentas seni. Dan ini semua tidak masuk akal di kepala Akila. Dan semua apa yang dilakukan Ukno ini, semuanya membuat Akila sangat terkesan. Dan ia merasa dihargai sekali. Ia tidak perlu meragukan perasaan atau kesetiaan seseorang. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus takut dikecewakan lagi. Dan yang paling penting, Akila merasa hidupnya saat ini tetap berjalan.
bahkan lebih baik tanpa Mohan di dalamnya. Di sisi lain, Harry terus menjalankan pekerjaannya yang penuh rahasia. Sebagai seorang hacker, ia selalu berada di balik layar, mengendalikan berbagai informasi dan data-data dengan keahliannya di luar biasa. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang pekerjaannya selain Fatah dan Sandy. Saat ini, Harry bekerja sama dengan ayah Yuka dalam sebuah proyek yang sangat penting. Ia selalu berhati-hati dalam setiap gerakannya, memastikan tidak ada celah yang bisa membuatnya identitasnya terbongkar. Namun, tanpa ia sadari, Yuka mulai mencurigai sesuatu. Saat Yuka mendengar seseorang di telepon ayahnya, karena suara itu sangat terasa familiar baginya. Ia merasa pernah mendengar suara itu sebelumnya, meskipun Yuka belum bisa memastikan jika suara itu adalah suara Harry. Di sisi lain, Harry juga tetap menjalankan perannya sebagai Ukno bagi Akila. Ia terus mengirimi pesan-pesan yang membuat Akila merasa tenang dan dihargai. Baginya, menjadi Ukno adalah cara terbaik untuk tetap berada di sisi Akila tanpa harus mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Harry ingin Akila merasa aman, merasa diperhatikan, dan tidak lagi merasa kesedihan akibat Mohan. Meskipun ini semua adalah bagian dari rencana yang ia susun dengan matang, ada satu hal yang mulai Harry sadari, bahwa ia menikmati perannya sebagai Ukno. Ia merasa bahwa selalu ada identitas rahasia ini. Ia lebih dekat dengan Akila dibandingkan siapapun. Dan selama Akila terus nyaman dengannya, Harry akan terus menjadi bayangan yang selalu ada untuk Akila. Sementara itu, Mohan merasakan kesedihan yang mendalam karena hubungannya dengan Akila harus kandas saat ini. Semua ini terjadi bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena ancaman dari orang misterius yang mengintainya dan mengintai orang-orang terdekatnya. Ia tahu bahwa menjauh dari Akila adalah satu-satunya cara untuk melindungi Akila agar Akila tetap aman. Tetapi saat ini sudah terbukti konsekuensinya. Terlalu berat bagi Akila, dan Akila kini benar-benar membencinya. Namun di sisi lain, kehidupannya bersama Raisa saat ini mulai memberikan warna yang berbeda. Sejak Raisa hadir, pekerjaannya semakin banyak dan justru memberikan keuntungan besar bagi Mohan. Dengan ini, Mohan bisa menghasilkan uang yang cukup banyak, sesuatu yang belum sebelumnya sulit ia dapatkan. Hal ini membuat ia lebih merasa percaya diri, terutama saat membayangkan suatu hari nanti ia bisa berdiri sejajar dengan Mayang tanpa dipandang orang miskin lagi dan dipandang sebelah mata oleh Mohan atau oleh Mayang. Selain itu, ada tanggung jawab yang ia harus selesaikan kepada Fatah. Fatah telah membantu membayar biaya sekolahnya hingga lulus, dan Mohan menganggap itu adalah hutang. Dan Mohan merasa harus segera melunasi semua itu. Dengan penghasilan yang kini mulai stabil, ia yakin bisa menepati janjinya kepada Fatah. Di tengah semua ini, ada satu hal yang Mohan sadari. Meskipun ia menyimpan perasaan untuk Akila, ia juga merasakan kenyamanan yang berbeda saat bersama Raisa. Bersama Raisa, ia tidak perlu berpura-pura menjadi seorang yang sempurna. Raisa menerimanya dengan segala kekurangan. Dan yang lebih penting, Raisa selalu ada untuknya di saat terburuknya. Sementara itu, Fatah dan Jara di sini merasa tegang dengan situasi yang terjadi. Kedatangan Amanda dan Jordan ke rumah dia benar-benar membuat mereka waspada. Mereka tahu betul siapa dia, wanita licik yang tegak segan-segan memanfaatkan situasi demi keuntungan sendiri. Ketegangan semakin meningkat karena ada satu hal yang sangat mereka khawatirkan. Kemungkinan dia membuka rahasia kelam di masa lalu. Dia bisa saja mengungkapkan kepada Amanda bahwa Jordan pernah berselingkuh dengannya saat Amanda masih dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit jiwa. Dan jika hal itu terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Amanda yang baru saja pulih bisa saja kembali terpuruk dalam depresinya. Dan memang di sini
Dia terus memainkan permainannya dengan cara yang halus namun menusuk. Ia dengan sengaja menaruh akte cerainya di meja tamu, berharap Amanda akan melihatnya dan bertanya harapannya apa saja. Amanda akan terpancing dan mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan pribadi Adiah, sehingga dia bisa mengendalikan percakapan sesuai dengan keinginannya. Saat Amanda memang melihat dokumen itu, ia tetap tenang. Amanda adalah sosok yang bijaksana dan tidak ingin membahas hal-hal yang terlalu pribadi jika bukan urusannya. Ia hanya mengganti atau mengamati tanpa berkomentar, memilih untuk tidak memberi reaksi yang berlebihan. Namun, dia tidak berhenti di situ. Menyadari bahwa Amanda tidak tergoda dengan bertanya, ia pun mulai memainkan kartu lain. Dengan penuh kepura-puraan, dia mulai menceritakan masalah pribadinya kepada Amanda, seolah-olah ia membutuhkan tempat curhat. Dia bercerita bahwa dirinya sudah resmi bercerai dan kini ia telah dilamar oleh seseorang. Namun yang membuat situasi semakin panas adalah bagaimana dia melirik Jordan saat mengatakannya. Tatapannya matanya jelas memiliki makna tersembunyi, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai di antara dirinya dan juga Jordan. Jordan sejak awal merasa tertekan dengan situasi ini, semakin sulit menyembunyikan kegelisahannya dan amarahnya kepada dia. Ia tahu permainan dia tidak pernah sederhana. Setiap kata dan gerakannya memiliki maksud tersembunyi. Dan kali ini, jelas bahwa dia ingin menggoyahkan kepercayaan Amanda kepada Jordan. Amanda yang memperhatikan semuanya tentu mulai merasa ada sesuatu yang janggal di antara Jordan dan dia. Ia tidak bodoh, ia bisa membaca tubuh Jordan yang sangat gelisah ketika ia bertemu dengan dia. Dan di sini Amanda akan mengorek informasi dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada Jordan.